Untuk di El Pozo, biasa RK Athena turun sana. Gue nggak tahu apakah akan ada tim-tim yang kontes mereka. Biasanya Pecado San Martin itu menjadi dua kota yang bakal diperebutkan. Apalagi dengan adanya tim Aura di San Martin. Box Gaming gue lupa antara mereka San Martin atau mereka Scrapping Power Grid. Wah, ternyata Box langsung turun di Valdelmar justru, Flo. Oke, mereka pindah. Wah, menarik. Karena waktu PMWL, mereka tuh Scrapping Power Grid. Iya, betul banget. Dan ya, bergerak dari Valdelmar sampai ke Torre Al-Humada. Kita lihat baru dua tim tadi yang drop down di early. J8 juga udah mulai turun. Sementara lagi akan ke arah Pecado. Dan gue lihat udah ada beberapa tim yang drop down juga. Masih panjang sampai Torre Al-Humada. Banyak kota-kota yang bisa didiami oleh para player. Betul banget, ini banyak banget spot yang terbuka. Harusnya dengan arah pesawat yang cukup imbang ini memudahkan semua tim untuk mencapai kota mereka masing-masing. Terutama bagi tim-tim yang turun di sisi kiri, La Cobreria, El Pozo, dan sekitarnya, Monte Nuevo. Ataupun turun di kanan tapi nggak pojok kanan ya. Masih di deretannya LL, La Bendita, Minas Generalis, Junkyard sampai ke atas. Betul. Impala Puerto mungkin harus nyambung dikit di daerah luarnya LL. Iya, betul banget. Dan Face Clan tadi kita lihat udah turun di sekitaran Pecado. Ada kontestasi mungkin yang terjadi karena udah saling berdekatan satu sama lain. Tapi ternyata di bagian Valdelmar tadi kita lihat dari Talent dan juga Box Gaming. Sini dulu Chopper knockdown oleh player dari Talent. Betul, tampaknya terjadi trading kan. Tapi kita bakal lihat di Gilfit, Microboy tertumbangkan. Itu di daerah mana kayaknya di Pecado kah? Oleh Infinity ya, Infinity IQ. Oh, dan tampaknya Secret pun perang dengan tim Aura, tapi Jaden dipulangkan dengan pukulan langsung ke arah tubuh dia. Tampaknya di daerah Pecado terjadi party 3 tim sekaligus. Wow. Ini ada Infinity IQ, ada VGM dan juga Bigtron. Berarti Face tidak mengarah ke Pecado ya? Betul, belum ke arah Pecado, tapi kita bakal lihat dari tim Infinity IQ. Harus kehilangan 2 pemain mereka, bahkan 3 sudah tidak aktif kali ini. Dan kita bakal lihat dari tim VGM bakal langsung masuk dalam rumah Infinity IQ. Di spray down, dapatkan 1 korban dari seorang Mickey. Tapi berapa lama dia bisa bertahan karena dia harus menghadapi 2 pemain lagi. Dan tampaknya Infinity IQ bakal menjadi tim pertama yang pulang Dusun dengan hanya membawa 1 point kill. Iya, betul banget. Dan belum selesai perpelangan. Saat ini Bigtron Red Aliens akan mulai maju karena defensive lamp. Tapi kita pindah lagi ke San Martin, di mana tim Secret berhadapan dengan Aura. Saat ini Keishi masih knockdown, Roses masih menahan pergerakan dari bagian tangga. Rex dan kawan-kawannya iShots, U-Hike udah mulai berdatangan. Ini berbahaya banget bagi tim Aura karena tinggal last man standing. Push di sana. Oh, 1 orang masih bisa menahan. Udah low HP banget, mendapatkan 1. Luar biasa sekali. Ada 2 player lagi, Rex low HP dan iShot akan maju sebentar lagi. Oh, kita bakal dari Roses masih bertahan juga kali ini melawan anggota-anggota tim Secret. Kita bakal Roses dimajuin dan ternyata 2 pemain tim Secret langsung menyerbu seorang Roses dan menumbangkan dia. Tim Aura harus pulang di posisi 15 dan hanya membawa 1 poin juga. Wah, sangat disayangkan tentunya. Tapi ternyata Pecado kembali lagi Ryzen. What a nice nade ke arah tim VGM. 1 round knockdown. Masih bisa untuk di-revive. Tapi kita lihat sebuah spreading out position dari Bigatron Red Alien Zuxi. Dari bagian atas, di bagian compound ada Ryzen dan juga tentunya Luxi. Udah mendapatkan tempat dia masing-masing. Tuans berhasil di-revive dan ini akan menjadi stalemate yang cukup panjang sepertinya. Betul, kita bakal kayak ini pergerakan juga dari beberapa tim tampaknya sudah mulai rotasi mengingat circle ke tengah banget nih. Ini ke arah sentral di mana La Bandita mungkin bakal menjadi tempat yang diincar. Tapi ternyata nggak cuma kota yang diincar, kali ini Zuxi kepalanya juga telah terincar dan ditumbangkan. Tapi dari jarak jauh muncul juga kali ini sang Red Boss Face Clan kali ini langsung menembak ke arah V Gaming dan menumbangkan 1 pemain mereka. Iya, betul banget. Dan Ryzen mendapatkan 1 player lagi dari VGM. Di sana 2 orang player knockdown. Zuxi masih bisa untuk di-revive seperti dan Faze mendapatkan player ketiga dari VGM. Akan ada last man standing menggunakan VSS yang sangat luar biasa ya dari tim Faze, itu Vintores, bahkan 1 orang Chua dipulangkan ke lobby. Iya, tapi tampaknya kita bakal cari pergerakan juga dari semua tim. Harusnya mereka sudah mulai menyadari bahwa ada orang-orang lain di sekitar area mereka. Dari seorang Tom, tampaknya tidak senang ada Vintores yang menembak-nembak teman-temannya. Langsung dimajuin dan kondisi one-on-one kali ini. Tampaknya dari Face Clan bakal mendapatkan 4 kill di awal-awal pertandingan dari seorang Vintores sendiri. Wow, Vintores tiduran di bagian high ground. VSS tadi mendapatkan banyak knockdown, confirm kill juga. Kemudian di push, justru dia yang bisa memenangkan. Sebuah sambutan yang luar biasa dari Face tadi ya. Bisa mendapatkan kill demi kill oleh Vintores sendirian. Tapi kita kembali lagi ke Valdelmar di mana Talent dan juga tim lainnya itu Box tadi masih melakukan stalemate juga. 2 orang dari Box udah terdesak di dalam sebuah compound 3 lantai. Masih menunggu pergerakan dari Talent tentunya. Betul, tapi kita bakal lihat kan dari tim Talent ya. Mereka tampaknya masih bertahan juga melawan Box yang langsung hold defensif 1 bangunan doang. Di mana ada 3 lantai, dia di hold bagian tingginya. Tapi di belakangnya seorang Vintores, ada Korpai kali ini. Salah satu pemain bintang juga dari PW88 kali ini sudah mulai mengincar pergerakan di daerah Pecado. Vintores
kalau dia sampai keluar, ini bakal langsung diincar oleh 3 alien dan 1 pemain PW88. Ya, betul banget. Dan berbicara alien, kita lihat di sini Red Alien masih menunggu, tapi ternyata kembali ke Valdemar ada sebuah nade yang connect ke Pimai, menyisakan Luis last man standing dari box. Ada sebuah molotov dilemparkan kembali. What a timing. Luis berhasil untuk melakukan revive ke arah Pimai. Iya, kita bakal pergerakan dari seorang talent juga bakal naik ke atas, bakal mengincar bagian-bagian high ground kali ini. Dari tim TW langsung naik ke atas juga dan 3 orang menyerbu langsung dengan luka yang sekarat, membuka posisi tapi dapatkan 1 korban. Kali ini spray down lagi dan talent bakal memulangkan tim teman senegara dia. Box Gaming karena lobby di posisi ke-13 sana hanya membawa 1 point kill. Wah, ada prayer fire dari seorang Soas mendapatkan 1 knockdown. Kembali lagi dia pede, dia pakai AKM 762 kelas combat, dan box benar banget kata Wolfie tadi dipulangkan ke lobby. Kita kembali lagi ke central dari Miramar, ada FaZe Clan yang sudah mulai mendapatkan high ground. Mereka tahu kontender terdekat mereka dengan kemenangan adalah Bigetron Red Alliance. Lihat, ada sebuah pressure yang sudah mulai dibangun. TW88 sepertinya akan lebih melakukan repositioning terlebih dahulu, tapi menarik untuk menyaksikan apakah Pekado di mid sampai late game nanti tetap antara Bigetron dan juga FaZe Clan. Betul, tapi kita bakal lihat kalian dari pergerakan PW888 KPS kali ini ya. Mulai bergerak secure high ground, mengantisipasi pergerakan untuk next circle-nya. Mereka Betul. lebih main sentral, kali ini mendekati ke arah MITH yang ada depan dia juga nantinya terlihat. Tapi untuk tim PW88 memang fokusnya bukan center doang sih, tapi lebih ke high ground. Ya, betul banget. Sekali lagi kontrol high ground sangat baik tentunya apabila mempunyai scope yang cukup mumpuni juga. Mempunyai POV atau point of view yang cukup luas juga ke tim-tim lainnya. Tapi ya kembali lagi, Pekado dan sekitarnya masih melakukan stalemate, masih dalam zona juga. Dan menarik, belum selesai zona pertama masuk ke zona kedua, udah ada 4 tim yang dipulangkan ke lobby. Betul, yang kita bakal lihat di awal-awal dengan 4 tim yang pulang, ini menunjukkan bahwa permainan dari tim-tim yang bermain ini semua terbukti agresif. Yes, Bahkan betul. tim-tim yang tumbang itu nggak membawa jumlah kill 0, nggak ada. Nggak ada. Semua bawa 1 minimal. Iya, itu dia. Berarti kan fight terjadi di mana-mana tadi, benar-benar adanya knockdown, saling trade knock juga. Kemudian ya, walaupun harus dimenangkan dengan tim yang lainnya. Namun ini dia, sesuai predict dari Wolfie di awal tadi ya. RRQ berada di El Pozo dan kembali ke Los Leones. Ada net yang sangat puas melakukan lootingan, bahkan mereka terspread out cukup luas di Los Leones. Berbeda-beda tempat, mereka akan cukup fat juga dan kembali ke PW88 yang masih menguasai bagian high ground di sekitaran Pekado. Betul, memang gaya main semua tim itu berubah. Dimana kali ini dari tim W88 mungkin melihat tim-tim lain mulai agresif. Betul? Dia memotong jalur terlebih dahulu. Dia memastikan keamanan dia dalam men-secure area. Daripada dia ikutan fight, daripada gua rusuh-rusuhan juga. Mending gua ambil tempat dulu. Tim lainnya rusuh datang telat, gue abisin nanti ketika mulai rotasi circle kedua ketiga. Ya, setuju banget ya, menjadi third party atau misalnya scavenger untuk menghabisi tim-tim yang udah cukup banyak. Itu tentunya akan memudahkan pekerjaan rumah kita dalam fighting. Dan ini dia, ada tim yang akan melakukan rotasi dari bagian utara, tentunya dari Geek Fam Malaysia. Mereka bergerak dari bagian La Cobreria, udah menggunakan vehicle, tinggal Saint aja. Yang tadi gue lihat masih melakukan lootingan di dalam kota. Betul, yang kita bakal ada tim Geek Fam juga kali ini tampaknya masih rotasi, mereka bermain dengan Blue Zone kali ini ya. Yep. Mungkin memakan Blue Zone terlebih dahulu untuk memastikan informasi. Karena baik lagi, main di Blue Zone itu adalah strategi yang efektif banget, tapi sulit banget dimainkan. Dengan kita main di Blue Zone, dengan kita main di pinggir-pinggiran Blue Zone, kita bisa tahu orang di pinggir circle itu di mana aja. Apakah ada posisi yang kosong atau enggak. Baru setelah kita muter-muterin Blue Zone, ketemu yang kosong, kita ambil. Jadi kita pasti aman kalau kita main di Blue Zone dengan baik dan benar. Iya, setuju banget ya, karena kembali lagi, Battle Royale adalah game of information. Dan menurut gue, Geek Fam Malaysia melakukan itu, mereka gathering information terlebih dahulu, kemudian juga memastikan tidak adanya backstep yang terjadi. Strategi yang cukup bagus, tapi kembali lagi, strategi yang bagus adalah strategi yang berhasil. Betul. Nah, kita akan Apapun lihat nanti. strateginya, mau mereka turun 4 arah, itu kalau berhasil ya berhasil. Betul. Bagus. Dan ini dia, zona akan mulai menutup ke zona kedua, agak cukup mendonat harusnya, dan dia mengarah ke bagian sedikit utara. Ada kota-kota besar yang masih di sana. Pekado bahkan masih sangat terjamah oleh zona Minas Generales yang cukup kosong, dan La Bendita, tempat yang sebenarnya kelihatan open field, tapi sebenarnya banyak celah-celah yang bisa dimainkan. Itu dia, biasanya La Bendita menjadi tempat incaran juga, mengingat banyak banget tim yang suka menabrak mangkoknya. Tapi kita bakal lihat ya, dengan zona yang shifting ke kanan, dan La Bendita masuk ke, bisa bilang 3/4 masuk ke circle, harusnya tim-tim sudah mulai mengincar area tersebut, terutama bagi tim-tim Indo sih kalau gue lihat ya. Kayak tim Ion, tim betul. BTR, tim Boom, biasanya mereka suka main di area-area La Bendita. Iya, betul banget, dan gue setuju banget dengan hal itu karena memang jalur rotasi mereka memungkinkan
Kalau kita berbicara Ion misalnya, mereka bergerak dari Impala misalnya ke La Cepat Bendita, pindahnya. cepat banget. Dari BTR pun bisa untuk melakukan sebuah cekungan di bagian high ground, tapi kembali lagi udah ada PW88 tadi yang menjaga ya. Apalagi dengan BTR, tertahan juga oleh FaZe Clan. Nah, itu juga. Nah, berbicara FaZe Clan, mereka bertemu dengan J8 di sini, ada sebuah spray down dari Bullshard ke arah bawah, hampir saja mendapatkan knockdown. Dan Q2 dengan baginya masih bisa melakukan sebuah rotasi dan repositioning. Dan ini adalah modal bagus bagi J8 karena mereka mengetahui informasi ada FaZe Clan di sini atau tim lain di sini. Betul, meskipun tadi cukup riskan, hampir ter-take down juga, tapi mereka cukup aman kali ini menahan posisi mereka. Dan dari tim FaZe Clan tampaknya mereka juga memiliki gaya main sama dengan tim P88, mereka men-secure high ground dan juga beberapa compound-compound, tektokan ya. Ada yang isi compound, ada yang isi high ground, mengcover rumahnya. Dan ternyata, oh my god, Vintores pakai VSS sih udah serem ya. Iya, betul banget. Ini V for V, Vintores for VSS. Ini udah gila sih, parah ya. Ini kacau banget sih, kembali lagi dan knockdown diberikan oleh Vintores karena tim J8, bahkan satu orang lagi. Oh, terpleset di sana baginya, low HP knockdown. Kedua bagi Vintores, dua player dari J8. Zuli bahkan knockdown juga, menyisakan satu player terakhir. What a play again dari seorang FaZe Clan. Ada Boyka, last man standing dan that's it. J8 dipulangkan ke lobby, 8 kill untuk FaZe Clan saat ini. Ini FaZe ya, mainnya rapi banget sih. Dengan mereka fight-nya nggak lama loh. Mereka muter-muter cari informasi, sekali dapat semua langsung dihabisin. Itu nggak nyampe 10 detik tadi. Mereka fight-nya nggak nyampe. Mereka cuma muter-muter cari informasi, pas sudah tahu posisi musuhnya, pas sudah tahu kelemahan titik musuh di mana aja, langsung dipukul sekali. Luar biasa banget dari FaZe Clan, 8 kill di zona kedua di 11 menit permainan. Kembali lagi ya, Vintores menunjukkan sebuah performa luar biasa, menepis opini publik kalau VSS itu senjata sampah. Ya. Justru dia bisa maksimalkannya. Ini bukan V for Vendetta. V for VSS. Vintores ya, V for Karena Vintores. VSS hanyalah sebuah alat. Betul, Vintores adalah agennya. Agennya. Iya, Karena betul. VSS itu adalah senjata yang kalau kata publik, sampah, nggak Iya, enak nembaknya. betul. Tapi kalau di tangan orang yang benar, di tangan orang yang matikan, berarti tembakan itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Wah, V for Vintores. Tapi kita masih melanjutkan peperangan tentunya. RRQ udah mulai bergerak. Ini juga tadi adalah bagian-bagian yang berdekatan dengan FaZe Clan juga sebenarnya. Walaupun ada beberapa compound, beberapa open field yang juga menjadi pembatas. Tapi untuk bergerak ke arah sini berarti RRQ udah cukup panjang perjalanannya. Ini dari Bukit Cicakar bukan sih? Bukan. Sebelahnya. Betul. Tapi ini juga bisa ngecicak nggak sih? Nggak bisa ya? Ini Nggak harus bisa. naik normal ya? Ya betul banget. Dan sebagai player yang nggak pakai vehicle pun ada spot-spotnya lah bisa naik. Iya, tapi emang agak lama. Itu dia. Dan ini ya tim Secret udah kehilangan Matoy tadi, peperangan yang cukup panjang juga terjadi. Dengan Aura tadi sebelumnya dari San Martin mereka udah bergerak ke arah Graveyard. Salah satu tempat juga menjadi central part saat ini. Nah itu dia di zona central part di bagian Graveyard mereka udah mempunyai compound masing-masing. Dan bahkan mendonat kembali lagi memaksa para tim untuk melakukan rotasi cepat karena mereka membutuhkan tempat-tempat berlindung yang notabene-nya hanya Graveyard dan juga sebagian Minas yang ada compoundnya. Betul, tapi kita bakal kirim dengan circle yang ke donat ke tengah. Fokker dan kawan-kawan, ini enak banget sih mereka. Wah. Mereka dapetin spot yang cukup enak dan setahu gue itu rumah tadi. Itu rumah di bawah bukit yang dulu pernah dimenangkan WCD oleh tim RRQ. RRQ. Dan dia nahanin nampung semua kan, yang sama Ion battle di terakhir. Yes. Ini rumahnya Boom sekarang diambil. Betul. Ini penting, kenapa? Karena rumah itu safe banget. Betul. Di atasnya bukit, kalau mereka bisa kontrol dua-dua gitu kan. Ataupun 2-1-1. Satu orang di kiri, satu di rumah, ngejaga open field, dua lagi di bukit. Itu bakal jadi satu kastil bagi tim Boom. Betul banget, itu jadi defensive line yang sangat kuat bagi tim Boom ya. Ditambah lagi ada rumah Dewa di sana, ada warehouse bisa dimaksimalkan. Namun kita lihat Bigetron Red Alliance kembali lagi terdesak dengan talent lawan yang menyulitkan mereka di game Sunhawk sebelumnya. Betul, tampaknya dari tim Talent kayaknya sudah mengambil high ground di mana BTR sedikit tertekan. Tapi kalau diperhatikan Ryzen di sisi kanan sudah mengambil posisi flank. Dan bener aja kali ini dari pergerakan BTR, tampaknya akan sedikit tertekan, mobil mereka cukup aman, posisi mereka juga lumayan aman, tapi mereka perlu cari cara gimana menumbangkan satu pemain mereka itu Soas. Iya betul banget, Soas tadi bermain luar biasa banget ya. Push yang dilakukan ke arah tim box menunjukkan berarti close combat Soas ini kuat banget. Tapi kita kembali lagi, Luxi udah dapat M24 dan berbicara talent. Taka ternyata udah knockdown satu player dari tim PW888 yang notabene-nya sudah berada di bagian high ground tersebut sejak zona pertama. Betul, so kita bakal cari dari seorang Luxi sudah mengeluarkan M24 juga, tampaknya dia bakal mengincar kill kali ini, tapi belum mengenai targetnya. Tapi mumpung talent lagi digangguin, harusnya dari tim BTR mengambil keuntungan dari kerusuhan kali ini ya, mengambil keuntungan dari kesempitan. Kita bakal lihat apakah BTR bakal nge-push ke arah tim talent yang lagi perang di bagian bukit. Tapi talent di saat ini sudah mengumpulkan 5 total kill. PW88 3 orang, talent tinggal
2 orang ya? Iya, betul banget. Tinggal 2 orang dari tim Talon. Luka masih berada di bagian Lil Shack. Sepertinya masih bisa untuk di-revive kalau smoke spotnya benar-benar benar untuk defensive lane juga. Tapi ini dia yang dibicarakan Wolfie. They coming in. Dia menjadi scavenger. Masuk ke arah defensive line dari Talon. Menyisakan last man standing itu Soaz yang baru saja melakukan revive ke arah Luka. Taka, sepertinya ini akan cukup sulit untuk dilakukan revive. Luka dan juga Soaz menjadi 2 last man standing. Oh, tapi perlu berhati jangan sampai terlalu overpick karena PW88 memiliki angle yang cukup enak. Kita bakal lihat apakah Luxy bisa mendapatkan satu pick ke arah PW88 dan coba menumbangkan pergerakan mereka untuk sementara waktu. Kita bakal dari Zuxi kali ini bakal maju ke depan, bakal mencari posisi juga. Lagi berusaha mengontrol Shack di atas ya. Tapi dari tim Talon akhirnya memutuskan untuk back off, mengambil sisi yang tertutup untuk cabut dan masuk ke arah center zone. Iya, betul banget. Sebuah repositioning udah dilakukan oleh Talon. Ada 3 team showdown. Tadi kita lihat sebentar. PW88 juga sepertinya akan lebih milih untuk mundur terlebih dahulu. Membuat sebuah defensive line yang baru tentunya dengan vehicle atau mungkin slot yang mereka bisa gunakan. Dan dari Bigetron juga udah masuk dalam zona. Tapi seberapa lama? Karena zona ternyata wow. Shifting ke arah bagian utara, Geek Fam Malaysia, Boom Esports, bagaimana tadi Wolfie predik di awal, RRQ dan juga FaZe yang sudah mendapatkan posisi yang cukup aman di zona kali ini. Betul, apakah kita bakal kayak dari pergerakan kedua dan semua tim kali ini ya. Yang sudah masuk ke zona itu baru berapa? 3-4 tim lah. 4 tim kurang lebih masuk dengan nyaman ya. FaZe bisa dibilang belum terlalu nyaman banget karena masih bisa digencar senjata oleh tim RRQ. Tapi balik lagi ini masih dalam kondisi yang dilihat dari minimap. Belum terlihat dari lapangannya langsung seperti apa yang mereka ambil. Iya, betul banget. Dan berbicara tentang fighting ya. Made in Thailand saat ini udah menjegal pergerakan dari Ion. Satu player itu Liquid sudah knockdown di bagian depan sana. Tim Secret udah mendapatkan kill kelima dia. Dan Rodfiat berhasil mendapatkan kill pertama untuk Made in Thailand. 3 player tersisa dari Ion Esports yang gue lihat ini benar-benar terdesak. Kecuali Auro bisa mendapatkan sebuah knockdown karena online yang sudah mendapatkan AWM. Iya, dan kita bakal lihat kayaknya dari pergerakan tim MITH, Made in Thailand. Sampai mereka mengirim 2 orang untuk melakukan dengan Ion, satu lagi men-secure posisi depan, di mana itu ada cekungan yang cukup enak. Dan Ion tampaknya sedikit kesulitan ya, dengan tertekannya pergerakan mereka. Mereka harus bertahan dalam satu rumah kecil dan masih berada di luar zona. Itu dia, sebuah placement yang sangat baik. Tentunya tadi udah dibangun oleh Made in Thailand. Mereka tidak terfokus ke satu defensive line aja. Dan di tempat lain, net sangat sekarat dan didapatkan oleh Svavel. What a shot dari M4, seorang Svavel. Dan ada oh no, dari Made in Thailand justru yang mengambil kill ke arah player net yang tadi knockdown. Kembali lagi, ini yang tadi Flo sempat bahas di awal, di bagian high ground sana memang mendapatkan point of view yang sangat luas. Net knockdown di sekitar open field bisa didapatkan oleh Made in Thailand di bagian high ground tadi. Betul, yang kita bakal lihat kali ini juga dari pergerakan semua tim sudah langsung mau mengisi bagian center circle ya. Dimana kan dari tim Boom yang kita prediksi tadi ya, mereka pisah 1-3 kali ini, bukan 2-1-1 ya. 3-1, 3 mengambil gudang, 1 mengisi di rumah untuk memastikan Ikyar punya center zone. Iya, betul banget. Ikyar udah kontrol di bagian center zone dan ini dia Graveyard. Ada peperangan kembali lagi terjadi. PW88 yang tadi udah repositioning dari fight BTR dan juga tim Talon udah masuk ke dalam defensive line tim Secret, tapi justru Nate yang dilemparkan oleh tim Secret on point dan 6 kill sudah dikumpulkan oleh tim Secret. Ya, kita bakal di tappingan seorang iShoots dengan ahli sniper dia mulai mengincar juga pergerakan dari tim-tim lain dan tampaknya Secret bakal menahan di ujung zona di daerah Graveyard tepat bersebelahan dengan tim nomor 10 yaitu tim PW88 dan juga ada tim nomor 7 dan juga 3 Talon dan BTR ketemu kembali. Wah. Ronde 3 kali ini. Betul banget, ronde 3 dan ini dia ronde dimulai. Luxy knockdown di sini. Ryzen akan mencoba untuk mendapatkan sebuah kill karena Soaz last man standing. Soaz sudah mendapatkan sebuah net. Hati-hati, netnya terlihat di sana. Soaz AKM melawan Uzi di sini. Oh no, Ryzen habis pelurunya mengganti weapon kedua dan masih bisa. That's our Ryzen, the perfect rusher, berhasil mendapatkan last man standing dari Talon dan masih bisa untuk merevive teman-temannya. Kalau misalnya Vietnam punya Winter Soldier di dalam Baki, kita punya Super Soldier di dalam Ryzen. Yes, the Super Soldier dari Ryzen sendiri. Tapi tim Indonesia lainnya sedang menghadapi Thailand. Di sini Made in Thailand melakukan sebuah push ke arah Red Face and knockdown di sana. Misalkan hijrah di bagian belakang dan langsung ter-take down begitu saja. Ion harus puas di peringkat ke-10. Iya, kita bakal lihat kali ini dari tim yang bertanding mulai terkikis dengan sangat-sangat cepat. 9 tim tersisa ini baru circle kelima loh, baru mulai menuju ke-5 bahkan, belum ke-5. Dan kita bakal lihat pergerakan dari semua tim, tampaknya sudah harus bertemu dan circle pindah ke sisi kiri. Boom udah punya compound, tinggal 3 anggota lain kembali ke Ikyar.
Itu dia, Ikyar kembali lagi ya menjadi scouter, menjadi apa ya, point atau objective taker di sana. Dan dia berhasil, tinggal para player boom lainnya untuk bergerak ke arah sana dan vehicle udah di setup. Tinggal bergerak, ini dia Made in Silent dan tadi fight dengan Ion. Rod Viat harus melakukan healing prompt terlebih dahulu sepertinya. Tim Secret juga cukup jauh dari zona harus bergerak. Begitupun Bigetron Red Alliance yang masih di bagian selatan saat ini. Betul, BTR masih memiliki 2 anggota kali ini ya, Luxin dan juga Ryzen. Tapi baik lagi kita tidak asing dengan melihat 2 anggota BTR menampilkan WCD. Kemarin dibuktikan. Tapi oke, tampak ya. Oh. Langsung ke take down ya. Oleh rival lama mereka ya. Betul, tampaknya RRQ. setelah tadi diomongin ya dari pergerakan BTR terpotong juga oleh tim RRQ dan kali ini pulang di posisi ke-9. Betul banget, tapi tentunya Indonesia masih punya Boom Esport sebagai tim terakhir dari Indonesia tentunya, dan mereka sudah mendapatkan posisi di bagian zona. Tinggal kita tunggu bagaimanakah play style yang akan dimainkannya. PW88 masih terjebak di bagian graveyard. Made in Thailand bermain sangat cerdas, dia tidak mau terlalu langsung masuk, tapi di tempat graveyard kembali lagi fight terjadi. PW88 mendapatkan 1 player, ditinggal saja oleh U-Hike, tidak mau melakukan sebuah peperangan karena mereka tahu mereka lebih butuh zona ketimbang menyelesaikan peperangan saat ini. Ya, sudah bakal kayak pergerakan juga. Kain dari pergerakan tim PW88 mulai mereka arah tim Secret berusaha men-secure ujung zona, tapi peluru-peluru panas mulai connect juga. MITH langsung menerobos ke dalam pertahanan tim Net Brotherhood. Tapi tampaknya dari tim MITH juga bakal ke take down oleh tembakan jarak jauh dari seorang iShots. Tembakan lagi di kokang, belum ditembak. Tampaknya pergerakan dia dikunci langsung ya oleh pergerakan tim dari MITH kali ini dalam gundukan kecil kali ini. Iya, betul banget. Dan berbicara Made in Thailand, Rod Viat langsung bergerak dengan vehicle-nya ke bagian kanan. Tapi peperangan lain juga terjadi antara Geekfam Malaysia dan FaZe Clan. Vintores knockdown dengan sangat luar biasa. Zayn netnya langsung connect. Misalkan MR5, Bullshark dan juga Tony K di bagian high ground. Tapi Vintores masih bisa pelan, tapi pasti merangkak ke arah bagian belakang. Mungkin masih ada saving yang masih bisa dilakukan karena masih ada suppressing fire yang dilakukan FaZe Clan ke arah tim Geekfam. Ya, kita bakal dari pergerakan FaZe Clan juga kali ini masih berusaha nge-save posisi mereka dalam satu shack di ujung zona. Mobil sudah dibarikade juga, tapi tampaknya dari tim Geekfam memiliki advantage dari posisi lower groundnya. Dia dan tampaknya tim Secret bakal ke take down iShots. Kita bakal lihat dari MITH dengan 4 anggota langsung menerobos pertahanan dari tim Secret yang hanya berisi dengan 2 pemain. Iya, betul banget. Last man standing sementara lagi untuk tim Secret karena sepertinya iShot udah cukup sulit. U-Hike menjadi punggawa terakhir, lebih milih untuk diam terlebih dahulu, pasif terlebih dahulu karena memang dari Made in Thailand ini udah kuat banget dengan 4 orang. Boom Esports sudah mendapatkan posisi juga dan Geekfam Malaysia masih dengan fight dengan FaZe Clan. Ada sebuah net dilemparkan tadi, Snipes udah sangat low HP. Bullshark, this will be big, dilempar ke depan ke arah tim Geekfam. Boom, ternyata mendapatkan damage tadi ya. Iya, tapi belum sampai ke knock kali ini dan nampaknya dari tim Geek harus lumayan sekarang bertahan. Boom juga mulai perang dengan tim MITH. Tampaknya di semua sisi mulai terjadi peperangan yang cukup besar. Tapi kita bakal lihat dari tim FaZe Clan mulai nge-push juga ke arah tim Geekfam Malaysia, di mana tinggal misalkan main lagi, lemparan pop kembali lontar oleh seorang Tony K ke arah bawah. Dan tampaknya FaZe Clan sudah mendapatkan Conqueror kali ini dengan 10 kill yang dikantongi oleh mereka. Oh my god, what a play dari seorang FaZe Clan atau dari tim FaZe Clan akan coba untuk maju ke arah depan lagi, menyisakan 2 player terakhir dari tim Geekfam. Ada sebuah nade dilemparkan ke depan sana, meledak tapi tidak memberikan damage yang sangat besar ke arah FaZe Clan. Bullshark akan menjadi sebuah agresif ke arah depan sana, masih mencari informasi juga dari MR5. Tinggal Demride di depan sana, masih dicari-cari. Masih ada sebuah permainan cukup, tapi ternyata ada tembakan sniper kali ini menumbangkan seorang Bullshark. Tony K pun di-secure, hanya menyisakan 1 pemain. Vintores seorang diri bertahan di daerah pegunungan. Yes, Made in Thailand menggunakan sebuah momentum yang sangat luar biasa untuk mendapatkan AWM. Dan saat ini teman-teman, zona sudah di-secure oleh RRQ Athena di bagian selatan sampai ke arah tengah-tengah. Oh my god, dominator untuk tim MITH. Tampaknya Geekfam Malaysia bakal tumbang juga kali ini. Langsung ditumbangkan oleh tim-tim di dalam zona. Ledakan kembali terjadi dan FaZe Clan bakal pulang di posisi keempat tapi membawa jumlah kill 11. Luar biasa sekali, dan ini dia big name saat ini sedang bertarung antara Made in Thailand dan juga RRQ Athena. Mereka sedang melakukan shot sama lain dan tim Secret hanya menjaga di bagian belakang karena dia tahu dia sudah kalah secara manpower. Lebih baik menahan terlebih dahulu dan mungkin menjadi scavenger di bagian akhir-akhir. Betul. Kita bakal dari pergerakan tim MITH juga tampaknya sudah memang agresif, mulai lempar semua ke depan juga, mungkin berusaha untuk men-secure posisi-posisi tertentu ya. Tapi dari tim RRQ nyebarnya rapi banget. Ada yang di high ground, ada yang low ground, bahkan ada yang di perbatuan.
untuk berusaha memotong pergerakan MITH ke semua sisi. Ke kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, maju nggak bisa. Iya betul banget. Made in Thailand atau MITH benar-benar udah terjaga dan dia killing spree untuk RRQ. Rout Viet yang tadi melakukan sebuah rotasi juga ter-take down. RRQ Athena sangat kuat di sini. Stone, last man standing dari Made in Thailand akan dilakukan sebuah push oleh G9 dan juga satu orang take lainnya. down. Itu dia take down terakhir 17 kill. Wolvie. 17 kill. Wow. Itu poin yang sangat-sangat cukup untuk membuat mereka memiliki chance masuk top 3 kali ini. Tapi ternyata Yuhai bertahan hingga circle ke-6 kali, di mana Erki 4 melawan 1 pemain dari tim Secret. Dari tim RRQ Athena tampaknya sudah mencari di mana orang terakhir yang masih hidup. Tapi dari Yuhai tidak mau keluar. Dia masih belum tahu nih informasi sisa berapa tim. Betul banget, tim Secret masih menjaga di bagian lower ground oleh Yuhai. RRQ seperti udah mengetahui dan ada panci yang dibuka. Ternyata, Diajak panci. ternyata. Oke, kita lihat ada sebuah panci. Oh, Yuhai masih lari di mana sana dikejar oleh Ernie. Woi, tolong, satu lagi, tepung. Tong! Nah. Dan benar-benar winner sendiri yang unik pada game kali ini. Yes. Di mana RRQ Athena mendapatkan WWCD di game kita yang terakhir, The Four Countries Battle. Betul banget, RRQ Athena performing pretty well setelah tadi meratakan MITH yang sebenarnya lagi on fire ya Flo ya. Ya, dipademin Wah, langsung ya. betul Api banget. semangat mereka. Dan congrats untuk tim RRQ Athena mendapatkan WWCD di game terakhir kita di Four Countries Battle. Gue masih penasaran nih, poin semua tim seperti apa. Karena di game terakhir cukup rusuh,